hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan lebih lagi, amin. Sebab Tuhan telah memberikan kuasanya hidupnya bagi setiap kita, amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama kita mau menyatakan ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari sama-sama kita mau menyatakan lebih lagi. Ku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Katakan bila Allah ada. Bila Allah ada bersamaku, Katakan sekali lagi bila Allah ada. bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala. Katakan sungguh besar kau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja. Nyatakan bersama-sama lagi Tuhan. Sungguh besar kau Tuhan. Besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Amin. Haleluya. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Sebab kita percaya Dia Tuhan Allah yang menyertai kita. Dia Tuhan Allah yang mengasihi kita. Dan Dia Tuhan Allah yang mengerti setiap kebutuhan kita. Oleh sebab itu mari saudara kita mau datang lebih lagi pada Tuhan. Kita mau serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu selalu mengalir dalam hidup kami. Kami tak pernah dibiarkan sendiri Tuhan. Kami tak pernah ditinggalkan.
Kau selalu ada di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami mau menyatakan Tuhan betapa dalamnya kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama saudara kita mau menyatakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau
hati untuk menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang selalu setia di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami, menjadi rema Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, yang melakukan setiap kehendak-Mu di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami Tuhan untuk melakukan setiap kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati akan Ko Yohanes Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Kau memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Shalom, saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Kita semua diberkati oleh Tuhan karena kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul, untuk kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan saudara. Dan firman Tuhan pada siang hari ini akan berjudul Christ the foundation of our confidence. Artinya Kristus adalah fondasi dari keyakinan kita. Nah, kalau saudara dengar kata confidence, itu yang ada di pikiran saudara kira-kira apa ya? Gak confidence nih. Pernah dengar kata-kata pede saudara? Percaya diri? Artinya saudara mengetahui bahwa saudara ini memiliki kemampuan, benar gak? Nah di sini firman Tuhan menyatakan bahwa fondasi keyakinan kita atau kepercayaan diri kita atau kemampuan kita adalah Kristus. Di manakah saudara ayatnya? Kita bisa lihat saudara di Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Efesus 2. Kita akan lihat dari ayat yang ke-19 sampai 22. Firman Tuhan berkata seperti ini. Demikianlah pula kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. 22. Dan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kalau saudara lihat firman Tuhan di sini menyatakan R-nya ini huruf besar, Roh, yaitu di dalam Rohnya Tuhan. Nah, ada satu hal yang menarik saudara di firman Tuhan di sini menyatakan bahwa kita ini dibangun di dalam Kristus. Kalau saudara bisa bayangkan sebuah bangunan, apakah hal yang paling penting dari sebuah bangunan? Apa saudara? Fondasi. Bangunan mau sebagus apapun, bangunan itu mau semewah apapun, kalau fondasinya nggak kuat, bangunan itu akan runtuh. Nah, di sini firman Tuhan mau menyatakan bahwa Kristus itu adalah sebagai batu penjuru. Batu yang paling penting dalam sebuah bangunan. Kalau firman Tuhan menyatakan bahwa kita adalah bangunan tersebut, berarti kehidupan kita memiliki dasar apa saudara? Kristus. Kita mau melihat di sini firman Tuhan menyatakan di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Hal yang menarik ketika kita membaca firman Tuhan ini adalah mengingatkan kita peristiwa bagaimana ketika Tuhan Yesus ini Dia ini membersihkan bait Allah. Saudara masih ingat peristiwa itu bagaimana Tuhan Yesus masuk ke bait Allah dan orang-orang menjadikan itu bahan untuk tempat untuk menjual beli. Dan Tuhan Yesus bilang, tidak tahukah kamu bahwa rumah Bapakku adalah rumah doa. Berarti saudara, bait Allah ini memiliki fungsi yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi rumah doa. Firman Tuhan di sini dikatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Kalau kita menjadi bait Allah yang kudus, makanya kita dibilang di firman Tuhan bahwa kita ini bukan lagi orang lain dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota keluarga kerajaan Allah. Artinya di sini saudara, kita memiliki sebuah identitas yang baru di dalam Tuhan. Bagaimana bukan saja Kristus itu menjadi batu penjuru kita menjadi bangunan yang disusun di dalam Dia untuk menjadi bangunan yang
kudus. Amin saudara, firman Tuhan di sini dikatakan di mana di dalam ayat 22, di dalam Dia kamu dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Katakan tempat kediaman Allah saudara. Berarti saudara menyatakan bagaimana roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita untuk memberikan kita sebuah fungsi atau sebuah identitas dan fungsi yang baru. Kalau dahulu kita bukan bait Allah, ketika kita menerima Kristus maka kita menjadi bait Allah atau tempat doanya Dia. Makanya saudara pernah dengar lagu Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Pernah dengar lagu itu ya? Kenapa? Karena kita adalah bait Allah. Yang kedua saudara, kita akan melihat firman Tuhan di dalam 1 Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata seperti ini, Saudara. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau tadi ayat sebelumnya saudara, firman Tuhan menyatakan bagaimana kita dijadikan bangunan rohani, yaitu di mana kita dibangun di dalam Kristus menjadi bait Allah yang kudus. Nah, di sini saudara firman Tuhan menyatakan bahwa kita ini bukan hanya dibangun, di firman Tuhan dikatakan di ayat ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara pernah melihat sebuah tanaman, semakin akar itu masuk ke dalam, maka tanaman itu semakin kuat, benar gak saudara? Semakin akar itu besar dan masuk ke dalam, semakin tanaman itu susah untuk diangkat, benar gak saudara? Nah, di sini firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan menginginkan supaya kita ini berakar di dalam Dia. Nah, di sini kalau saudara lihat perikopnya, firman Tuhan menyatakan kepenuhan hidup di dalam Kristus. Artinya adalah bagaimana kalau kita menerima Kristus, kita nggak hanya mengenal Dia, tetapi kita makin bertumbuh di dalam Dia, yaitu makin berakar di dalam Dia. Dan di sini dikatakan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepada kamu. Bagaimanakah kita menerima Kristus mengenai iman kita? Karena kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhan menyatakan tidak ada seorang pun yang memiliki Roh Kudus bisa berkata terkutuklah Kristus. Benar kan? Dan seorang pun gak ada yang bisa bilang kalau Yesus itu adalah Tuhan kalau bukan karya Roh Kudus. Kalau saudara dan saya saat ini kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kita bisa mengakui dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, itu bukan sebuah kebetulan. Kenapa? Karena Tuhan yang memilih kita. Firman Tuhan berkata bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Nah, kita akan lanjutkan saudara, firman Tuhan di sini menyatakan dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kenapa? Karena kita tahu saudara bagaimana Tuhan ini telah memilih kita dari antara banyak bangsa. Kita dipilih dan dijadikan umat yang kudus, umat kepunyaan Allah. Nah, kita akan melihat saudara firman Tuhan yang kedua akan diambil dari kitab akan diambil dari kitab Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Nah, di sini dikatakan seperti ini saudara. Kita akan baca dari ayat 20. Firman Tuhan menyatakan, namun aku yang hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihani aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di sini firman Tuhan mau menyatakan, kalau tadi kan kita udah dibilang bahwa kita ini adalah bait Allah saudara. Bahwa kita ini hidup di dalam Dia dan kita makin berakar dalam iman kita. Nah, wujud dari perakaran kita atau wujud dari pertumbuhan iman kita dalam Dia, di sini dikatakan bahwa kehidupan kita itu bukan lagi menjadi milik kita tetapi milik Kristus. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa kita menjadi bait Allah.
Dan di sini dikatakan hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kenapa kita bisa memiliki keyakinan terhadap Tuhan? Kan firman Tuhan menyatakan bahwa dia adalah sumber keyakinan atau sumber percaya kita. Karena saudara, kasih Kristus itu sudah terbukti dari dalam mana saudara dikatakan karena dia telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita bisa bayangkan saudara kalau seseorang itu sudah memberikan nyawanya, apakah yang lebih berharga daripada nyawa? Saudara pernah ketemu sama penodong gitu ya, yang pencuri kayak perampok kayak, yang mereka ngomong apa saudara? Harta atau nyawa, bener gak? Kenapa? Karena mereka tahu gak ada yang lebih berharga daripada nyawa. Dan di sini firman Tuhan menyatakan bagaimana Tuhan itu telah menyerahkan nyawanya. Satu hal yang paling berharga yang ada dalam diri Kristus itu sudah diserahkan supaya apa saudara? Supaya kita semua yang menjadi anak-anak Tuhan bisa menerima semua kepenuhannya Tuhan. Amin saudara. Dan firman Tuhan di sini dikatakan bahwa hidup yang kuhidupi sekarang bukanlah lagi kehidupan aku. Dan firman Tuhan di sini menyatakan bahwa kehidupan yang aku hidupi sekarang adalah Kristus yang ada di dalam aku. Kalau saudara tadi lihat, Tuhan menjadikan kita adalah rumahnya Dia atau tempat kediaman Dia. Supaya apa? Supaya Dia yang menghidupi kita dan kehidupan kita itu bisa memperlihatkan kehidupan Tuhan yang ada dalam diri kita. Nah, sekarang kita akan melihat firman Tuhan saudara yang meneguhkan ayat ini. Yohanes, sebentar ya. Kita akan melihat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-15. Saya akan coba baca dari ayat yang ke-10 saudara untuk bisa melihat firman Tuhan ini dalam konteks. Efesus 4 dari ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan bagi semua baginya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Ini menjelaskan, kalau saudara baca dari kitab 10, dari ayat 10 ini di kitab Efesus, menjelaskan yang pertama ini merupakan siapakah Kristus itu. Orang banyak melihatnya Kristus adalah manusia, tetapi di sini menyatakan identitas Kristus yang sebenarnya. Ia yang telah turun. Kalau saudara mendengar kata telah turun, berarti itu dari atas atau dari bawah saudara? Dari atas. Kenapa? Ia telah turun. Dari mana? Dari sorga. Ia telah turun, ia telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Ini berbicara mengenai identitas Kristus yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dia sudah bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Firman Tuhan di kitab Yohanes 1 menyatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan dia yang turun menjadi manusia dikatakan dia telah naik lebih tinggi daripada segala sesuatu. Kenapa kita bisa percaya sama Tuhan? Firman Tuhan menyatakan bahwa Kristus sekarang ada di atas lebih tinggi dari segala sesuatu. Dan kalau saudara lihat di sini,
Di ayat 11, ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dia kembali lagi firman Tuhan ini menjelaskan dan mengingatkan kita bahwa tujuan kita menerima Kristus ada menjadi bangunannya dia. Benar nggak saudara? Yang rapi tersusun di atas fondasi yaitu Yesus Kristus. Dan di sini dikatakan bagaimana dia yaitu Tuhan yang memperlengkapi kita untuk menjadi bangunan yang rohani. Dikatakan di firman Tuhan baik nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar untuk pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Makanya saudara bisa lihat bagaimana Roh Kudus ini memberikan karunia kepada setiap orang. Untuk apa saudara? Untuk memperlengkapi. Dan firman Tuhan menyatakan di sini untuk pembangunan tubuh Kristus. Menarik sekali bagaimana Tuhan ini menggambarkan kita sebagai tubuhnya Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata ada yang berfungsi sebagai mata, ada yang berfungsi sebagai tangan, ada yang berfungsi sebagai kaki. Dan firman Tuhan menyatakan bagaimana setiap anggota itu memiliki fungsi bobot yang sama. Gak ada yang lebih rendah saudara. Kenapa? Karena telinga tidak bisa berfungsi untuk melihat. Mata tidak bisa mendengar. Nah di sini saudara kita bisa melihat dalam dia kita memiliki kepercayaan penuh. Kenapa? Karena apa yang kita miliki pengetahuan, baik kekuatan dan apapun itu bersumber dari mana saudara? Dari Tuhan. Jelas firman Tuhan menyatakan dialah yang memberikan. Segala pemberian yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Dan kita lihat tadi firman Tuhan menyatakan dia yang sudah turun, dia naik jauh lebih tinggi dari segala sesuatu. Kuasa yang dia berikan kepada kita, itu kuasa yang berasal dari rohnya. Makanya firman Tuhan berkata, kalau roh Allah di dalam kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Gak ada saudara. Saudara bisa lihat waktu Daud contohnya. Daud itu menghadapi Goliat. Daud bilang apa? Kamu datang dengan pedang dan lembing. Aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Kenapa? Saudara bisa lihat sebelum hal itu terjadi Daud itu diurapi. Dan ketika setelah dia diurapi firman Tuhan jelas berkata roh yang ada dalam diri Saul, roh Tuhan yang diri Saul itu pindah ke Daud. Sehingga dia memiliki kuasa dan keberanian seperti itu. Nah kita akan lanjut saudara. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Ibrani 4. Ayat 4, Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Ini berbicara mengenai kepercayaan kita akan Kristus. Dan kepercayaan kita ada di dalam dia. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tadi kan dibilang Tuhan dia yang telah turun dan telah naik kembali. Sekarang firman Tuhan menjelaskan lebih detail mengenai hal tersebut. Dikatakan seperti ini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab iman besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Di sini menjelaskan saudara bagaimana kenapa kita bisa mempercayai Kristus. Kenapa? Karena dia yaitu Allah yang menjadi manusia, dia ini sudah pernah untuk menjadi manusia. Dikatakan di sini firman Tuhan, dikatakan dia dapat merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Firman Tuhan menyatakan dengan jelas sama dengan kita. Karena dia pernah menjadi manusia sama dengan kita, ia telah dicobai hanya saja tidak berbuat dosa. Kenapa kita bisa percaya akan dia saudara? Karena kita tahu bahwa dia ini bisa merasakan posisi kita. Kalau misalnya saudara itu berbicara kepada seseorang dan meminta pertolongan, saudara akan lebih nyaman ngomong sama orang yang udah pernah ngalamin masalah saudara. Benar gak saudara?
Kalau enggak kan saudara pasti bilang, mana orang ini tahu sih, dia aja nggak pernah ngalamin, bener kan? Di sini firman Tuhan menjelaskan, kenapa kita bisa percaya sama dia. Dia sudah pernah merasakan apa yang kita rasakan. Firman Tuhan menyatakan dia sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16 saudara, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kalau kita percaya sama Tuhan, maka kita punya keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Kenapa saudara berani minta sama orang? Karena saudara tahu saudara akan mendapatkan sesuatu. Benar gak saudara? Gak mungkin saudara akan meminta kepada seseorang yang saudara tahu dia gak bakal kasih. Benar gak saudara? Kenapa? Yang pertama buang waktu. Yang kedua saudara harus ngalamin penolakan. Tapi di sini firman Tuhan menyatakan kita ini penuh dengan keberanian. Artinya Tuhan ini di posisi dengan menerima, posisi Tuhan adalah menerima kita. Makanya firman Tuhan bilang, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Ketika kita mengalami sebuah masalah saudara dalam kehidupan, ada dua pilihan. Kita datang kepada Tuhan atau kita menjauh. Benar gak saudara? Kita datang kepada Tuhan atau kita menjauh. Firman Tuhan Yesus berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada pilihan, apakah kita mau menerima undangan yang Tuhan berikan ini dalam kehidupan kita, ataukah kita akan mencoba menjadi apa yang kita ingini, atau menggunakan kekuatan kita. Dan firman Tuhan jelas menyatakan saudara bagaimana hikmat yang berasal daripada Allah itu lebih tinggi dari apa yang menjadi hikmat dunia. Lebih lagi firman Tuhan menjelaskan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita mempercayai Dia saudara, kita bisa memiliki segala kepenuhan Dia. Di dalam siapa saudara? Di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudusnya. Dan kita akan lihat saudara yang terakhir ada di dalam Yesaya 55. Ayat 10 dan 11. Ini menceritakan bagaimana kita dapat mempercayai atau memiliki kepercayaan penuh dalam janjinya Tuhan. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Wow. Yang ngomong ini siapa saudara? Tuhan. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, saudara bisa lihat di ayat ke-8 katakan sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Baru lanjutnya ke-10. Tuhan sendiri yang berkata, seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak dapat kembali ke situ, melainkan mengaliri bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah apa saudara? Firmanku yang keluar dari mulutku. Berarti kalau misalnya kita melihat ini, ketika Tuhan memperkatakan sesuatu atau memberikan kita sebuah perkataan atau janji, maka kita bisa mempercayainya. Kenapa? Firman Tuhan menyatakan ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tapi apa saudara dikatakan ia akan melaksanakan dan apa yang kau kehendaki. Dan dijamin saudara ia akan berhasil.
apa yang menjadi perkataan Tuhan itu akan terlaksana dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan kalau saudara dikatakan di firman Tuhan bahwa kita itu adalah umat yang sudah dipilihnya, maka kita ini dijadikan dia sebagai bangunannya dia, sebagai baitnya dia, maka kita tahu bahwa kita bisa mempercayai janji Tuhan tersebut. Sekali lagi saudara, kita mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus berkata bahwa rumah Bapakku adalah rumah doa. Kita melihat di sini saudara bahwa Tuhan mengingatkan kita fungsi dari apa yang kita miliki sekarang, yaitu kehidupan kita. Firman Tuhan menyatakan hidup kita bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Dan yang kedua adalah bagaimana Tuhan mau supaya kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, yaitu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya akan menutup saudara dengan sebuah penyembahan, jadikan aku rumah doamu. Saya undang untuk musik dan singer. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan dengan lagu ini. Jadikan aku Tuhan. Bawa hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan Tuhan, bahwa kami memiliki kepercayaan di dalam Engkau ya Tuhan. Karena Engkau fondasi kehidupan kami Tuhan, dan Engkau menjadikan kami Tuhan bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi
aku Tuhan. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembah. Katakan sekali lagi, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa dan agar semua suku bangsa agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kami Tuhan, bahwa kami bisa menaruh kepercayaan kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau yang menjadikan kami Tuhan sebagai tempat kudus-Mu Tuhan, tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Dan Engkau yang memberikan kami Tuhan janji-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang mengatakannya, Engkau yang akan melakukannya. Sama seperti Engkau berkata Tuhan, seperti hujan turun dari langit ke bumi saudara Tuhan, bahwa dia tidak akan kembali, bahwa perkataanmu juga Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi itu akan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa rencana-Mu bukanlah rencana kami, tetapi rencana-Mu lebih tinggi, sebab Engkau yang mengatakannya Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rencana-Mu dari rencana kami, dan kami bisa mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang akan terus Tuhan memberikan kami Tuhan pengertian akan firman-Mu ini melalui Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.